Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qa'ih. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-29 sekaligus pertemuan terakhir dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang membahas kitab Mukhtasaru Ahaditsis Shiyam Ahkamun wa Adab atau ringkasan hadis-hadis tentang puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan ke-29 ini, atau di pertemuan terakhir ini, insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-9 dari hadis-hadis yang berkenaan dengan 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tentang syiar Hari Raya Idul Fitri. Al-hadis at-tasi' fi sya'ari yaumil Id. Hadis yang ke-9 yaitu syiar Hari Raya Idul Fitri. Ibnu Abi Syaibah bisanadihi 'an Az-Zuhri. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Az-Zuhri rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya atau di hari raya Idul Fitri. Ayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Seraya bertakbir sampai beliau tiba di musalla atau di tempat salat, wa hatta yaqdiyas shalah, dan sampai beliau melaksanakan salat Idul Fitri. Fa idza qada as-shalah qata'a at-takbir. Apabila selesai salat, apabila beliau telah melaksanakan salat, beliau berhenti dari bertakbir. Isnaduhu sahih wa huwa mursal wa lahu syawahidu yataqawwa biha. Sanad asar ini sahih, namun ia adalah hadis mursal, akan tapi hadis mursal ini memiliki syawahid atau penguat dari jalur lain. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati takbir jahran fi at-tariq ila musalla al-'id. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya bertakbir dengan mengeraskan suara ketika di jalan menuju tempat melaksanakan salat Id. Wa kadza idza atal musalla ila an tuqda shalah. Begitu juga ketika datang di musalla, di tempat salat sampai salat dilaksanakan. Wa qad syara'a Allah Ta'ala li 'ibadihi at-takbira 'inda ikmali 'iddati Ramadan min ghurubi asy-syamsi lailatal 'id ila salatil 'id. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bertakbir kepada hamba-hambanya ketika telah menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, yaitu ketika terbenamnya matahari pada malam Id, sampai melaksanakan salat Id. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu agar engkau bersyukur. Wasifatuhu an yaqul Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Adapun lafaz takbir
maka seorang yang ingin mengucapkannya bisa mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar dan hanya segala puji bagi Allah. Wa qad syara'a Allah Ta'ala li'ibadihi salatul Id. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mensyariatkan salat Id kepada hamba-hambanya. Wahia min tamami dzikrillahi ta'ala. Dan itu merupakan kesempurnaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia sunnatun la yanbaghi li muslim tarkuha. Dan salat Idul Fitri, salat hari raya merupakan sunnah yang tidak selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Wa qad dhahaba fariqun min ahli al-ilmi ila wujubiha. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa salat Id itu adalah wajib. Bidalil ma warada an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan dari Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha yang mana beliau berkata, amarana ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idain al-'awatiq wa dhawatil khudur wa amara al-khuyyad an ya'tazilna musallal muslimin. Kami, yaitu kaum wanita, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan di hari raya ini ya, para remaja atau para perawan wanita yang sedang dipingit dan memerintahkan orang wanita yang haid untuk menjauh dari tempat musalla. Jadi di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum wanita yang mana kaum wanita tersebut dalam syariat Islam itu diperintahkan untuk tinggal di rumah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikun, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Namun di hari raya Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita untuk keluar, bahkan para remaja ya, para remaja putri atau para wanita yang sedang dipingit ya, yang sedang dipingit di rumah untuk menghadiri syiar salat Idul Fitri ini. Bahkan wanita haid pun diperintahkan untuk menghadirinya meskipun dengan menjauh dari tempat salat. Wal amnu bil khuruj yaqtadi al amra bis shalah liman la 'udhra lahu liman la 'udhra laha. Perintah untuk keluar ya, ini mempunyai konsekuensi perintah untuk melaksanakan salat hari raya bagi orang yang tidak punya uzur ya. Artinya seperti wanita haid ya, wanita nifas ya, yang tidak diperbolehkan untuk salat, yang penting dia keluar. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara an-nisa farrijal min babi aula. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memerintahkan kaum wanita, maka para lelaki pun itu lebih wajib untuk menghadiri salat Idul Fitri. Namun di masa seperti ini, dalam kondisi yang bisa kita lihat saat ini, ibadah salat Idul Fitri ini tidak bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan yang dijelaskan di sini ya, karena adanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya, hendaknya kita untuk memperhatikan arahan para ulama khususnya yang bersumber dari lembaga resmi seperti MUI dan juga arahan dari pemerintah ya, agar tidak melaksanakan ya salat Id di lapangan secara berjamaah. Atau jikapun ingin melaksanakan, maka hendaknya diperhatikan tempatnya, apakah tempat tersebut termasuk yang masuk dalam zona merah atau zona hijau atau zona biru ya, atau apakah di tempat tersebut COVID-19 terkendali atau tidak. Jika tidak terkendali, maka hendaknya melaksanakan sholat di rumah masing-masing ya. Adapun jika masih terkendali, maka MUI masih membolehkan dengan syarat memenuhi standar
pencegahan COVID-19 seperti memakai masker atau menyediakan sejadah sendiri, kemudian tidak lebih dari 50 orang jamaahnya, dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana edaran MUI dan juga arahan dari pemerintah. Wa yanbaghi an yakuna khurujuhu ila musalla al-'id ala ahsani hay'ah. Ya. Orang yang hendak keluar ke tempat salat Id hendaknya dalam kondisi yang paling baik. Ya. Mutazayyinan bima yubah. Berhias dengan hal yang diperbolehkan baginya, labisan ahsana thiyabihi, memakai pakaian yang paling bagus, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdharu fi khitami hadzal syahr al-karim min at-tazayyun bima la yahil. Dan selain ya berdandan dengan yang paling bagus, ya, pakaian yang paling bagus, yang mubah, seorang muslim juga perlu menghindari atau hati-hati di penutup bulan ini ya dari berhias dengan yang tidak halal. Seperti kahalqil lihyah wa isbalis thiyab, wa isbalis thawb. Seperti mencukur jenggot bagi laki-laki, wa isbalis thawb, atau memanjangkan celana atau sarung sehingga melebihi mata kaki, ya, maka ini tidak boleh. Wa nahu dzalika mimma harramahu Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal alaihi taubatun nasuh la'allahu an yakuna minal maqbulin. Namun seharusnya seorang muslim ya daripada bersolek atau berhias dengan sesuatu yang tidak halal, hendaknya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, ya, taubat yang tulus, taubat yang murni. Mudah-mudahan ia termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya khususnya selama bulan Ramadan. Wa yubakkiru ilal musalla liyahsula lahu ad-dunu minal imam. Ia juga hendaknya bersegera menuju ke tempat salat agar bisa duduk dekat dengan imam. Wa fadlu intidharis shalah, juga agar bisa mendapatkan keutamaan menunggu salat. Wa yusannu mukhalafatut thariq. Ia juga disunnahkan ya ketika datang ke tempat salat dan ketika pulang dari tempat salat memilih jalan yang berbeda. Wa huwa an yadhhaba min tariqin wa yarji'u min akhar. Yaitu ia pergi ya ketika menuju tempat salat dari satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya ya biasa berjalan memilih jalan yang lain ketika pulang dan perginya. Wa yusannu an ya'kula tamaratin witra thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik yaqta'uha ala witr. Dan disunnahkan baginya juga ya, sebelum pergi ke tempat salat untuk memakan beberapa butir kurma dalam jumlah ganjil, 3, 5 atau lebih, yang penting hitungan ganjil. Liqauli Anas radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi di hari raya ya, sampai beliau makan beberapa butir kurma. Ya. Wa fi lafdhin ya'kuluhunna witra. Dalam lafaz yang lain yang beliau makan adalah dalam jumlah witir atau dalam jumlah ganjil. Bagaimana tadi disebutkan 3, 5, 7 dan seterusnya. Wa qad dalla hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha al-mutaqaddim ala masyru'iyyati hudurin nisa salat al-'id. Hadis Ummu Athiyyah yang telah dibacakan di awal pembahasan menunjukkan disyariatkannya kaum wanita untuk menghadiri salat Id. Bisyartin an yakuna dzalika ala wajhin ta'manu ma'ahu al-fitnah bihinna wa minhunna. Dengan syarat ya, ketika kaum wanita pergi menuju tempat salat ya untuk melaksanakan salat Id itu aman dari fitnah ya
aman dari fitnah, baik yang bersumber darinya atau yang disebabkan olehnya. Karena itu, fayakhrujna ghaira mutatayyibat wala mutabarrijat bizinah ba'idatin an amakinir rijal. Yaitu dengan cara tidak memakai wewangian, juga tidak bersolek dengan memakai perhiasan, dan berada jauh dari tempat laki-laki. Ya, jadi kaum wanita yang ingin menghadiri musalla, tempat melaksanakan sholat Id, hendaknya keluar tidak menimbulkan fitnah, yaitu dengan tidak memakai wangian, juga tidak bersolek dan berdandan ya yang menor ya sehingga menimbulkan fitnah, juga duduk berada jauh dari tempat laki-laki. Wa 'alal muslim an yatadhakkara bi istima'in nas li salatil 'id ijtima'ahum 'ala sa'idin wahid yaumal ba'thi wal jaza. Seorang muslim di hari raya ini ketika salat Idul Fitri hendaknya mengingat hari ketika manusia dikumpulkan di satu tempat di hari kiamat, hari pembalasan dan hari kebangkitan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Wa yatadhakkara bitafadhulihim fi hadzal mujtama'il fi hadzal mujtama' at-tafadhul al-akbar fil akhirah. Juga hendaknya ia mengingat ya perbedaan keutamaan di perkumpulan ini, perbedaan yang besar kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 21, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Artinya, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Wa 'alal muslim an yahdhara al-ghafla 'an dzikrillah ta'ala wa syukrah. Dan seorang muslim hendaknya berhati-hati ya atau menjauhi lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Wa an yu'ammira hadhihi al-awqat bit-tha'ah wa fi'lil khair. Dan hendaknya memakmurkan, memeriahkan hari raya ini dengan ketaatan dan berbuat kebaikan. Wala yamdhiha fil lahwi wal la'ab kama alaihi katsirun minan nas fi hadzal zaman wallahu musta'an. Dan tidak melewatkan hari raya ini dengan senda gurau dan permainan saja sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang di masa ini. Jadi demikianlah pembahasan ke-29 mengenai syiar hari raya. Ya. Jadi di hari raya ya, sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka masuklah hari raya Idul Fitri. Sehingga disunnahkanlah untuk mulai bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Juga selain bertakbir disyariatkan juga untuk melaksanakan ibadah salat Id ya di lapangan jika memungkinkan ya. Namun jika tidak memungkinkan sebagaimana arahan para ulama dan juga dari lembaga-lembaga resmi ya seperti di dalam kondisi saat ini hendaknya dilakukan di rumah ya, atau jikapun dilakukan di lapang atau di masjid ya, maka hendaknya dengan menjaga protokol penjagaan kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Kemudian juga seorang yang memasuki hari raya hendaknya juga memakai pakaian yang paling bagus ya, dandan yang paling bagus ya, dalam rangka meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun selain itu juga menghindari perhiasan yang tidak halal ya. Tidak berhias yang tidak halal seperti untuk kaum laki-laki tidak mencukur jenggot ya, tidak menurunkan kain atau sarung atau celananya melebihi
mata kaki, ya, atau hal-hal yang lain diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang muslim di hari raya ini hendaknya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Pada seorang muslim hendaknya juga di hari raya ini bersegera untuk pergi ke tempat salat, ya. Berarti kalau di rumah ya ke rumahnya dengan keluarga, ya, agar bisa dekat dengan imam dan juga mendapatkan keutamaan menunggu salat, ya. Dan ketika keluar atau bubar hendaknya memilih jalan yang lain. Selain itu juga di hari raya sebelum menjalankan salat hendaknya juga memakan kurma, ya, dalam hitungan ganjil 3, 5 dan seterusnya. Dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga kaum wanita disunahkan, ya dianjurkan sekali untuk menghadiri salat Idul Fitri ini sebagaimana hadis Ummu Atiyah yang dibacakan tadi. Selain itu juga seorang muslim hendaknya di hari raya ini mengingat bahwasanya kelak kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang kita lakukan. Juga seorang muslim hendaknya tidak lalai di hari raya ini tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri semua nikmatnya dan agar memeriahkan hari raya ini dengan ketaatan dan perbuatan yang baik dan tidak melewatkannya begitu saja sehingga hanya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang di masa ini. Ya, sebelum ditutup, ya, saya tambahkan beberapa poin tentang fikih salat Idul Fitri di hari raya ini dan dalam kondisi saat ini, yaitu dengan kondisi pandemi COVID-19 sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengenai salat Id di rumah, ya. Yang pertama, ya, ringkasnya, jika salat sendiri, ya, tidak ada teman, misalkan seseorang di kos-kosan atau di mana saja, dia sendirian di rumah, maka dia salat sendiri, ya, tanpa khutbah. Tanpa khutbah. Yang kedua, jika dia salat bersama keluarganya atau misalkan bersama teman-temannya di rumah, ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu khutbah, namun sebagiannya lagi di antaranya Syafi'iyah mengatakan disunahkan untuk berkhutbah. Namun qadarullah misalkan tidak salat pun tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan yang paling penting di saat seperti ini adalah memperhatikan dan mengindahkan, ya, arahan fatwa dari para ulama, khususnya dari lembaga-lembaga resmi seperti MUI dan juga arahan pemerintah. Ya, dan jangan sampai seseorang, apalagi seorang penuntut ilmu, ya, memunculkan pendapatnya sendiri atau pendapat perorangan yang berpotensi menyebabkan kebingungan, ya, dan juga perpecahan di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma tsabbitna 'alal iman, ya Allah teguhkanlah kami di atas keimanan, waghfir lana ma salafa wa kan minadz-dzunubi wal isyan, ya Allah ampunilah dosa dan maksiat yang kami lakukan di masa lalu. Allahumma khtim lana syahr Ramadan biridwanik, ya Allah tutuplah bagi kami bulan Ramadan ini dengan ridhoanmu, waj'al ma'alana ila jinanik, ya Allah jadikanlah tempat kembali kami adalah ke surgamu, wa ummana bifadlika wa ihsanik, limpahkanlah karunia dan kebaikanmu kepada kami, waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling penyayang di antara penyayang. Demikian yang bisa disampaikan dan alhamdulillah ini adalah dengan ini berakhir pula kajian selama bulan Ramadan membahas kitab Mukhtasar
Ahadits Siyam yang alhamdulillah telah membahas atau telah membacakan 29 hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya. Insyaallah akan dibacakan lagi di bulan Syawal 4 hadis berkenaan dengan hal-hal setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat musibah ini yang menimpa kaum muslimin dan menimpa seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang diampuni dan menjadi orang-orang yang bertakwa yang merupakan tujuan utama dari ibadah puasa ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.